Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para jemaah salat subuh Masjid Aniyatur Rahimin Batu Urip Kota Lubuk Linggau yang dimuliakan Allah. Kita tentu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi ini kita dapat berkumpul dalam masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat lagi ke masjid karena dia sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu dari kita. Dan kita doakan yang mendahului kita dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya. Amin ya robbal. Ada juga yang tidak sempat ke masjid, mungkin dia dalam keadaan dalam perjalanan, dalam mencari rezeki, dan juga dalam keadaan kurang sehat. Dan semuanya itu kita doakan yang mencari rezeki dapat rezeki yang banyak, amin. Kemudian yang dalam keadaan kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di pagi hari ini kita masih menyambung bahasan yang kemarin, yaitu bahasan pahala orang memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak diulang dikit. Karena kata Allah, barang siapa yang diuji oleh Allah dan kemudian dia tetap memujiku, kata Allah. Diuji ini dengan kesenangan, dengan kesusahan, baik dengan kesenangan maupun kesusahan. Mungkin kaget kamu nanya, yang susah itu tetap diuji, yang senang madai diuji juga. Perasaan senang itu kan, ya senang. Ternyata yang susah memang diuji, yang senang juga diuji. Karena kalau susah, sabar tak kita menerima ujian itu. Dan ketika senang, cak manonian ketika kita senang itu, kemanonian kesenangan itu yang nak dibawa dalam jalan kebenaran, apa dalam keadaan jalan yang tak benar. Nah itu, ujian juga itu. Banyak yang sejarah-sejarah telah lewat ya. Seperti sahabatnya Rasulullah, itu. Ketika diuji kesusahan, saking diuji kesusahan tu dia sering tak berjemaah dengan Rasulullah. Ternyata ditanya, kenapa tak berjemaah dengan Rasulullah? Dia bingung, saking saronya nak ganti pakaian pun ganti-gantian sama istrinya. Jadi dia terlambat, kadang-kadang tak ikut berjemaah sama Rasulullah. Akhirnya minta doa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku ni banyak duit, pakaianku banyak, hartaku banyak, supaya aku ni bisa artinya beribadat kepada Allah ini dengan lebih hebat lagi, lebih mantap, dengan kesenangan. Kan lemak kan perasaannya kan.
Rasulullah ragu sebenarnya, kerana Rasulullah tahu tambah sibuk, tambah orang tak ingat Allah. Tenang beda. Didoalah oleh Rasulullah, akhirnya banyak nian harta kekayaannya. Sehingga dengan harta dan kekayaannya itu dia tak sempat juga berjamaah dengan Rasulullah rupanya. Sibuk ngurusi hartanya tadi. Allahu Akbar. Terakhir Rasulullah minta zakat kepada beliau itu. Dengan ketinggian kesombongannya, kerana orang ngerasa dia yang berusaha, akhirnya, oh ya aku yang berusaha ni. Urusannya dengan Allah. Aku yang berusaha ujungnya. Aku yang bergawe setengah mati segala. Kalau aku tak bergawe, tak setengah mati, tidak kemungkin aku ni dapat sesuatu ini. Kita galak ngelupa Allah itu nampak. Dalam urusan apa baik, kadang-kadang galak melupakan Allah. Bertani apa, punya harta, pokoknya banyak. Pertanian, sampai urusan umpama kan, orang punya usaha kebun kelapa sawit yang lebar umpama kan, dikarunia banyak buahnya, itu kadang melupakan Allah dia. Melupakan angin, melupakan hujan, melupakan panasnya terik matahari. Katanya kalau tak kena kupupui dengan pupuk yang mahal, dengan tenaga yang memupuk dan menyemprotnya dengan orang-orang yang digaji besar, tak mungkin ujungnya pertanian ini akan berkembang. Padahal dia lupa hujan Allah nurunkan, angin untuk supaya buahnya nyatu kan, bertemu bunga. Itu biologi itu kajiannya. Jadi ilmu yang dikaji biologi itu sama yang dikajikan oleh ilmu Allah itu kan. Lupa itu dia. Nak berzakat? Nah, mana uang pertanian yang seperti itu nak zakatnya? Apakah dengan buah dinjuk dengan wong? Tidak. Siapa nak ngelola sawit, nak makan sawit ini? Ketika berjual itu, umpama harganya 1 juta, 25.000 untuk orang lain. Duitnya yang dinjuk dengan wong tu. Wong baca belanja, mau ngenjuk buah sawit tu. Mau ngenjuk buah kopi kalau baik masih baca ditunggu-tunggu dijemurnya. Sawit mana? Tak terti tu nak nganukan minyaknya. Inilah kajian-kajian yang memang luar biasa. Itulah kajian zakat itu. Nah, akhirnya dia tak galak menunjuk zakat tadi. Karena dia yang berusaha. Terakhir Rasulullah meninggal di masa khalifah lain, itu pun kemudian dia sadar nak berzakat. Kalau tak tahu terakhirnya sebelum Rasulullah meninggal tak terima zakat dia ni. Saking Rasulullah minta dengan dia, tapi mereka tidak galak ngenjuknya, akhirnya tak diterima zakatnya lagi oleh Rasulullah. Kemudian di zaman sahabat setelah jadi khalifah pengganti Rasulullah, orang ini nak ngenjuk zakatnya, uji Rasulullah, Nabi beda galak nerima zakat kau ni lagi, apalagi aku. Jadi mumpung orang nerima, yung njuk masih ada orang nak nerima ya. Apa ada saatnya orang tidak menerima lagi? Mungkin ada saatnya. Ada di dalam cerita Al-Quran itu diceritakan nanti suatu saat orang ini kaya galu-galu, dah kata lagi nak nerima. Nah, berebut-rebut orang nak ngenjuk, nak beramal, tapi dah kata ya kan. Contoh negara tetangga kita itu, Malaysia itu, kalau nak berzakat, kalau ada orang yang ketemu dengan orang yang nak dizakat, dibawa. Seperti aku kan, nemu orang di jalan, dibawa ke ambil zakat. Nah ini nah, orang yang nak dinjuk zakat. Uang ini dapat, aku dapat dinjuk juga. Di Malaysia itu. Saking kan tak katik lagi, nyari uang yang nak di zakat tu tak katik. Kalaupun uang berutang, utangnya beli mobil dan sebagainya. Bukan utang nak makan, bukan. Kalau Indonesia ini, Allah. Kabupaten-kabupaten maupun kota bahas tentang Basnas ini tak sudah-sudah Pak. Sampai kadang-kadang nak membentuk Basnas cuma 5 orang saja, repotnya setengah mati. Milih wong melalui ini kajiannya. Sampai terakhirnya lah sudah terbentuk Basnas, dibawa ke ranah DPR lagi.
untuk nak dibahas lagi. Dak sudah pula dalam 5 tahun. Akhirnya dak terjadi memungut badan amil zakat ini. Kapan nak ngenjuk lagi orang? Padahal badan amil zakat itu dalam penelitian, kalau sampai Indonesia ni semua orang berzakat, itu sampai mendapatkan zakat itu 222 triliun dari hasil zakat itu. Contoh kecil, Kota Lubuk Linggau, kalau Basnasnya bagus, hebat, semua orang Islam ni rata berzakat galau melalui Basnas itu. Nah, perkumpulannya jangan-jangan pacak membantu pemerintah dalam membangun jalan setapak. Bayangkan. Itu kalau memang orang Islam itu seluruhnya taat kepada itu kan. Tapi kalau dalam penelitiannya susah, itulah tadi. Nak dibawa sini, bawa sana rana. Nak milih orangnya ini harus dipilih. 5 tahun tak cukup milih itu, akhirnya tidak terbentuk. Ya mudah-mudahan ke depan lah, ya, atas izin Allah semuanya ya. Kesibukan pahala memuji tadi, orang melupakan Allah. Nabi Musa itu Pak, badannya besar melawan itu segala-galanya yang dia galak ngadu dengan Allah. Apapun yang dia kerjakan, apa yang dia rasakan, sehari-harinya ngadu terus dengan Allah. Tidak pernah lupa macam. Suatu ketika dia sakit gigi pun ngadu dengan Allah. Nabi Musa itu, ya Allah, sakit ni yang gigi aku ni, apa obatnya? Nah itu. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril ngabari kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa, atas petunjuk Allah, ini obatnya. Kau cari kayu, tangkainya kau patah, ada getahnya kau masuk dalam gigimu berlubang. Baik, alhamdulillah baik. Besok-besoknya sakit gigi lagi, Nabi Musa tak ngadu lagi dengan Allah, langsung ngambil pohon itu, dipatahnya, dicucuknya ke dalam giginya yang berlubang. Baik tak kira Mang? Masih baik tak? Ternyata tidak. Ketika tak baik, dia masukkan itu, dia ngomong, ya Allah, ini obat yang kau tunjuk tahu kemarin. Melalui ke Jibril, ngapa aku cucuk dalam lubang gigiku? Tak baik. Akhirnya perintah lagi kepada Jibril, kabarkan kepada Musa, ya Musa, kemarin tu kau minta dengan aku, sekarang kau tak minta lagi dengan aku. Kau lah tahu macam mana kan? Ya Allah, hal yang itu baik. Maka kalau orang lagi di Mekah, di Padang Arafah, ketika ditelepon oleh anaknya, ini kabar orang dari haji ni. Ketika anaknya nanya apa kabar ya, dia tak menyebut alhamdulillah, langsung pilek, langsung meleler, langsung demam panas. Nah, maka artinya jangan galak ninggalkan Allah itu nah. Artinya kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah. Nah, itu. Selalu alhamdulillah terus. Didului alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya yang tentang ujian tadi, baik ujian senang, ujian tak senang, adalah ujian dari Allah. Ketika kita selalu bersyukur, tetap memuji Allah, nah ini dapat pahala yang lebih besar lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis kursi ini Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatul laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di atas bumi ini ialah untuk menjadi perhiasan baginya, karena kami hendak menguji siapakah di antara mereka yang paling baik pekerjaan amalnya.
Jadi segala yang di muka bumi ini seperti ayat yang dibacakan tadi waktu imam tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ibu dengar dah Bu suaranya Bu? Halo Ibu? Dengar. Kena kejenguk ibu ceramah juga. Ya. Kalau dah dengar nak diganti mic. Kalau mic yang sikok ini lain yung khusus ke sini. Jadi seluruh apa yang di muka bumi ini adalah punya Allah galo. Katik pilihan itu. Punya Allah galo. Kaki kamu nanya, ini termasuk tak? Termasuk punya Allah ini. Yang muatnya juga Allah yang nyadikannya. Yang mengingat jadi pacak bentuk-bentuk ini kan ngukir-ngukir ini kena kehendak Allah. Karena dia baca berfikir tu kerana Allah. Air ini, air memang dijadikan Allah. Yang buat ini punya Allah. Kalau dilupakan baik kita nak mungkus ini oleh Allah, dilupakan. Dalam sehari pun tak baca buat ini. Maka kerana Allah. Nah, tiada lain kata Allah, seluruh yang ada di muka bumi ini adalah punya Allah. Tinggal lagi apa kata Allah? Aku nak nyengok ketika diuji itu, kuat tak kamu dalam ujian itu? Dalam ujian itu kuat tak? Maka kalau kita lah ngerasa seluruh yang apa di muka bumi ini adalah punya Allah, maka tiada pilihan lagi bahawa kita itu nak taat nian beribadat ini. Tapi nak ngerjokan 5 waktu dalam sehari semalam ini, alangkah susahnya itu nak. Allahu Akbar. Maka uji almarhum Habib Munzir Al-Musawa itu, kalau masjidnya Allah yang ada di muka bumi ini, solat subuhnya adalah seperti solat Jumat, maka tak kata pilihan lagi, pasti makmur, aman, sentosa, segalanya pokoknya ada di muka bumi ini. Nah cuman nak nyengoknya itulah. Yo. Kadang kalau lebaran rasanya nak dibangun 2 kali lipat lagi masjid. Kalau waktu lebaran. Ketika Jumat sedanglah jadilah. Nah ketika yang lain rasa-rasanya nyaris kadang-kadang tu 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, kadang 2. Akhirnya kadang-kadang tu ni cerita nyata ini berdasarkan yang ditemukan kan. Kalau yang nabu beduk wong itulah, azan wong itulah, qomat wong itulah, kemudian imam juga nyo juga. Jadi pintar yang tukang azan tadi. Waktu azan suaranya dibedakannya. Waktu qomat suara dibedanya, waktu imam dibedahnya lagi imam. Seolah-olah ada wong lain 3 orang di dalamnya. Pan dijengok sikut telah wong. Kaget kalau aku ngomong macam ini, di mana? Nah, di mana itu nah. Lagi nak diomongkan, pastilah kita wong Islam ini rasanya ya Allah. Kami solat di rumah, ya boleh Bogor juga. Tapi sekali-sekali lah. Kalau seandainya kita ni di suatu lingkungan ya, kita pilih hari-hari yang khusus. Pokoknya aku hari Senin nak ke masjid subuhnya. Hari lain aku nak di rumah dan tempat lain, silakan. Uji yang lain aku nak hari Selasa, aku nak hari Rebu, aku nak hari Kamis. Kalau terjadi seperti itu pun pasti masih banyak uangnya. Milih hari-hari. Mungkin di masjid lain aku nak dengar sini, kena di masjid situ ada ceramahnya, aku nak dengar sampai ceramahnya. Boleh, muter. Pasti ketemu masih ramai itulah. Yang payahnya kalau seluruhnya punya prinsip, si anu itu dah ke masjid. Dia tu ilmunya banyak tapi dah ke masjid. Nah, kalaulah sudah punya prinsip itu, bertemu masjid itu tidak ada orangnya.
Karena prinsipnya sama. Kalau prinsipnya aku nak hari itu baik, pokoknya terserahlah orang lain. Aku nak hari itu baik, terserahlah orang lain. Aku nak hari ini, apalagi setiap hari nian. Itu lebih baik pakem lagi. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan. Makanya aku sering baca kadang-kadang ayat imam itu, alam nasrolaka sadrak. Itu kata guru aku ketika imam maca alam nasro itu namanya untuk kemakmuran di daerahnya, kemakmuran rumahnya, kemakmuran daerah dan lingkungannya. Kemudian ayat keduanya alam tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Itu untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Karena ayat ini turun ketika lahirnya Rasulullah, ketika tentara Abraha nak menghancurkan Ka'bah ketika itu. Turunlah surah Al-Fil ini, dengan turunnya pula diperintahkan Allah burung ababil yang membawa batu panas dilontarnya kepada seluruh orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada mati di tempat, ada yang sakit, bawa ke daerahnya, nular di daerahnya penyakitnya, seluruh dusunnya mati galau ketika itu. Habisnya, dihabiskannya oleh Allah itu, tidak ada ditinggalkan kampung Abraha itu. Nah, ngapa kita sering-sering maco ini? Supaya membunuh sifatnya, bukan orangnya, gong. Kalau wongnya asli dipanggil agung langsung. Sifatnya itu, nah, kalau sifatnya sudah dibunuh, ingkarnya sifatnya itu, nah dia jadi benar. Kalau sudah jadi benar, insya Allah dia banyak mendekatkan ke jalan yang benar, ke jalan agama Allah. Itu maksudnya. Dan terbukti itu. Terbukti banyak kawan-kawan sudah melakukannya, dan kemudian di daerah-daerahnya mulai rami, dan pemuda-pemudanya mulai banyak, dan ketika semakin tuanya tidak kembali lagi ke belakang, terus maju ke depan, terus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di atas bumi ini ialah untuk menjadi perhiasan baginya. Jadi hiasan galau pak, harta hiasan, rumah hiasan, istri hiasan, anak juga menjadi ujian. Ketika anak itu tidak nurut kata kita, ujian bagi kita tentunya. Anak dan istri adalah ujian. Dosa ke anak dan istri kita, anak-anak Nabi dan juga istri Rasul Nabi baik, banyak yang ingkar. Nabi Nuh, itu ya. Nabi Lut, anaknya, sampai Nabi Nuh itu lah sudah di atas perahu, istrinya lah sudah nak ditenggelamkan, anaknya nak ditenggelamkan, nak diajak naik perahu untuk selamat. Nabi Nuh dak galak anaknya. Sampai Allah ngomong, dak usah kau panggil lagi. Lah titik akhir itu. Nabi Nuh masih memanggil anaknya dan istrinya. Anaknya dipanggilnya. Naiklah. Akhirnya Allah merintahkan, jangan kau panggil lagi. Bahasa kita memang dia anak kau, tapi dia tidak baca anak kau ini kan. Artinya ada saat pula, ada batas pula gitu nih. Tapi tetap kita, kalau anak kita itu dari umur 7 tahun, dari lahir sampai umur 7 tahun, itu kita ajari untuk ibadat dan sholat itu. Dua pilihan ngajar ini, belajar ke rumah wong, atau kita ngajar, atau ngajak wong ke rumah kita belajar sholat itu pak. Aku tuh di rumah tuh setiap maghrib tuh budak-budak itulah, raban itulah, pokok anak-anak itulah sembahyang di rumah itu. Kusuruhlah dia jadi imam. Yo, kadang aku nyengoknya kecil-kecil itu, nah sama lah imam dia, biarlah pakam juga dia kadang-kadang tuh, walaupun bacaannya belum sempurna, tetapi latihannya itu nah. Tidak mudah walaupun dia ngimami sesama kawannya. Tidak mudah itu, gemetar juga dia tuh. Ada yang nangis ada. Nah, ada intinya tuh kan itu pelatihannya.
Nah, ketika sampai 7 tahun dan 10 tahun, kalaupun dia tidak galak solat, maka pukuli dia dengan tidak mencelakakan anak itu. Pukul. Maka di rumah itu ada rotan. Kaki ada pertanyaan, kapan Ustaz? Sampai kapan kita merintahkan anak kita itu untuk solat? Merintah terus ini. Dua pilihan. Dia mati duluan apa kita mati duluan, Pak? Jadi kita ni walaupun lah berkeluarga anak kita lah ada bini ada laki, bertemu masih kita ngomong kos. Bila perlu lakinya ngomongin anak bininya atau bininya ngomong lakinya. Solat dak laki kau tu. Solat dak bini tu. Jangan kamu tu dak saling keruan tu. Kalaulah jauh dari rumah kita. Intinya masih tetap kena khawatir nanti di akhirat ke pertanggungjawabannya. Termasuk istri-istri itu yang tak galak dinasihati oleh suaminya itu. Pertanggungjawabannya luar biasa, Pak. Maka ketika saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu bukan sekedar makan dan minum dan pakaian yang kita harus layani, tetapi urusan ibadahnya juga kepada Allah juga. Karena kalau kita tidak, artinya selalu saling mengingatkan, nanti walaupun kita amal kita banyak, kita nak ke kanan, nak masuk surganya Allah, dibatasi dulu oleh malaikat. Nanti dulu ada orang yang nak berurusan denganmu. Ngomong dia tadi, ya malaikat, jangan suruh dia ke kanan, aku nak ke kiri. Lemak dia semasa bersama aku, dia tak pernah marah-marah aku. Nah, uji kita. Kau dimarah, kau nak ngebuk aku pula. Kau dimarah, kau marah juga uji kita. Kalau kita pernah ngomong, malaikat, aku pernah ngomong sama dia, tapi dia mau tak galak. Ribut tiap hari uji kita. Urusan solat tu lah. Salah kau uji malaikat. Tapi kalau kita tak pernah nian, apa kendak kau, nafsa-nafsi. Kita ni kadang-kadang kalau lah putus asa ngomong, lajulah kau. Kita ni dunia bersama, akhirat kita bersama lagi. Urusanlah kau. Aku terus terang dari sana, aku nak nyari bidadari. Lah, laju. Nak nyari bidadari, nak ninggalkan yang ada tadi. Wallahu akbar. Rupanya pertanggungjawaban ini bukan di dunia, sampai ke akhirat pun jadi beban pertanggungjawaban. Acara majlis taklim, aku tak pernah diperintahkan datang ke majlis taklim. Yang terlebih-terlebih Pak Malaikat, aku tak pernah dibelinya baju seragam untuk ngimbangi yang majlis taklim tadi. Nah, kenonian gitu. Nak balik ke dunia lagi, dak baca lagi, sudah uji gitu. Terpaksa, itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya artinya ini yang disambungkan dengan ini hadis kursi kan loh ini. Jadi kumpulan ini hadis kursi. Hadis kursi ini tapi tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi merupakan ini dari Allah. Kemudian kata hadis kursi ini, dan sesungguhnya kami akan menguji kalian sehingga terbukti siapa di antara kalian yang melakukan jihad sebenarnya dan siapa yang sabar, dan kami akan menguji sepak terjang kalian. Cacam. Jadi setelah diuji, nah dijenguk nian, diintip nian, sabar. Tingkat sabar ini, woi, antara rambut tu kecil nian, Pak. Antara sabar ini kecil nian. Kita begala berdoa dengan Allah, begala tak sabar juga kadang-kadang tu. Contoh baik. Hari ini kita berdoa, ya Allah, mintalah dalam waktu dekat ni aku perlu nian uang 20 juta, ya Allah. Njuk laku dari mana baik, yang halal tentunya. 20 juta Pak butuh, karena ada yang nak dibutuhkan. Sehari belum datang, 2 hari belum datang, seminggu belum datang, sebulan belum datang, berdoa lagi, ngomong apa? Ya Allah, mau ndak baca 20, 10 jadilah. Nurun.
sehari tak datang, seminggu tak datang, sebulan tak datang, lu bagi. Ya Allah, muncak susah nian 10, 5 jadilah. Sampai ke titik yang ke-3 bulan, ngomong 1 juta jadilah. Kasnya titik yang ke-3, malaikat lamawa. Duit 20 juta. Pas titik yang nak 20 juta, dia mawa. Kita dah ngomong nian, ya Allah, mendak baca juga 1 juta jadilah. Nah, uji malaikat, mana ini? Tarik 19, Kak. Kadang tak sabar, wajar ya manusia ya, tak sabar ya. Dem, pokoknya kalau berdoa tu dem titik, tahu lajulah dem. Allahu Akbar ya. Jadi ini ada kisah ini, wongnya dilinggau Pak. Sekarang aku sebagai manusia kadang percaya, tak percaya, percaya. Dilinggau orangnya. Sekarang putarannya sudah miliaran. Adalah masuk miliaran. Ini cerita nyata dia datang ke Ustadz Yusuf Mansur. Kedatang ke Ustadz Yusuf Mansur minta didoakan supaya usahanya lancar. Lancar. Tapi Yusuf Mansur tak datang-datang baik. Ketika datang ke dengan dia, kau bersedekah dulu Yusuf Mansur kalau kau nak punya rezeki yang lancar. Yang mana nak disedekahkan Ustaz? Cincin kau lepas, cincin. Jam kau lepas, lepas. Itu puncak terakhir dilepasnya galo, dompetnya ditinggal untuk balik baik. Dan kemudian yang ada lebih seru lagi, handphone itu nak. Kena kartunya tu banyak lekat di handphone. Lama juga merosesnya. Ditinggal Pak handphone. Di kartu dikeluar, tinggal. Ini barang ini nak ku lelang uji Yusuf Mansur, nanti akan kuberikan kepada orang yang membutuhkan. Terus kau kudoakan, baliklah, dan kemudian katanya jangan buka-buka amplop ini junya. Ini amalan, doa, dan kemudian setelah kau balik ke lubuk linggau kage, kau balik dan kau buka, baru kau buka. Dalam amplop, jangan dibuka-bukanya junya, di jalan kage tak usah. Di rumah setelah mulai kau nak berdoa di rumah, boleh kau buka. Yo, pas balik lah nak mulai nak ibadat, lah mulai nak berdoa, dibukalah amplop itu, tulisannya tahu dah apa bu? Dah pula panjang-panjang. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah dalam waktu dekat ini duit 1 miliar. Tu baik. Suruh berdoa tu baik. 1 miliar. Dia nak atu baik dia. Doa yang lain tetap ada baik, tapi doa tu tetap. Ya Allah, beri 1 miliar, beri 1 miliar terus. Nah sekarang dia ni laladola ujinya. Usahanya usaha perumahan. Tanah bangun beli. Ada saya sebut uangnya. Intinya cak itulah. Artinya cak itu rupanya doa ini. Allahu Akbar. Itu hampir mirip dengan cerita ada orang yang punya bisnis, dia percaya dengan jimat. Ketahuan ibunya, uji ibunya, oi nak kau. Kalau kau nak sekedar nak kaya, kau ngomong dengan aku. Ku doakan. Anaknya tak percaya, anak doa, wong ni jimat. Yo, jimat. Sudah aku buat jimat. Aku baca pula jumatnya. Buat jimat. Jimat yang itu capak ujungnya. Kena jimat yang itu bersentuhan dengan dunia hitam. Akhirnya dibuat jumatnya, dibuatnya juga jimat, Bu. Di doanya ditulis juga oleh ibunya. Nanti setelah dia kaya raya itu nah. Ditulisnya, ya Allah ya Tuhanku, mintalah anak aku ni kaya raya, punya duit banyak. Ditulisnya, dibungkusnya, tuh dijadinya di dalam plastik apa nama itu? Dibungkusnya hitam, dibuatnya jimat, dipakai anaknya tiap hari. Sampai anaknya kaya raya, ibunya meninggal, penasaran dia. Jimat apa ujinya ibu aku ni buat? Lang makamnya. Aku ni tambah kaya raya ujinya kan? Ibadat tetap.
Jangan lupa ibadat, jimat pakai uji umat Itu pula umat ngomong, jangan lupa ibadat nak, jimat kau pakai terus. Setelah dibuka ya Allah ya Rabbi. Cuman itu baik doa umatnya. Ditulisnya, ya Allah ya Tuhanku, mintalah anak aku ni kaya raya dan segala macam. Nah inilah contoh-contoh yang memang luar biasa. Artinya tetap tidak meninggalkan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sekedar artinya pagi ini mudah-mudahan menjadi sebagai pikiran, renungan kita artinya seluruhnya ini adalah milik Allah. Ada kata pilihan berarti, kata pilihan. Maka selalu kita nih ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kayak tadi kan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman salimna. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dan kemudian selamatkanlah kami. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Kak? Jadi boleh. Tentang jimat tadi. Bukan, cuma pasal jimat. Iya. Jimat tadi kan kalau memang berdoa tanpa usaha itu baca cukup. Iya tetap. Berdoa terus kan berdoa juga. Tetap ji. Ijan ini kalau berdoa terpaju itu lebih. Tetap. Yang perlu ditanyakan jadi. Ini kita kan sholat pagi. Sholat pagi. Tapi belum habis sholat. Jemaah balik kan. Datang lagi yang lain. Itu dewan Pak Ustaz datang, dewan sini kan. Datang-datang yang lain berarti ngomong minta diimamkan lagi. Itu boleh. Oh iya. Jadi dia segala macam. Lah sudah ya. Pertama Sudah ya. Masih pada malam minta doa tadi kan. Ya. Itu yang lain minta diimamkan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pertanyaan beliau ini kujelaskan. Ketika kita lagi sholat berjamaah, sholat kita lah sudah, dan kemudian kita dalam waktu berzikir, ada lagi jamaah yang datang sekitar wong limo lah umpama kan. Ternyata di dalam wong limo ini dia berimam lagi, boleh dak? Nah karena waktunya masih ada, dan kemudian dia nak ngambil hakikat pahala berjamaah itu, maka boleh. Tetapi ada tetapinya, jangan saling nganggu-menganggu. Kita lagi berzikir, datang dia ngambil mic, mulai maco sekuat lidah. Ajuna saling jengok, ada ketika itu. Artinya boleh, kena nak ngambil yang berjemaah tadi. Kena pahala berjemaah ni luar biasa. Jujur baik, aku tadi ngapu agak sujud, untung tak ku lama lagi. Untung tak lama lagi sujud tadi. Dia kamu bingung karena aku terdengar suara motor tadi. Nah Ustaz tak usuk apa dengar suara motor. Tak, aku dengar suara motor itu. Aku pikir ada orang nak nyusul, tak tahu apa ada dak orang. Apa ada dengar tadi? Apa orang nak pergi, apa orang nak balik? Suara motor. Jadi salat ya. Nah mudah-mudahan terkejar dia. Pahala berjemaah itu terkejar. Itu contohnya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena ada sahabatnya ketika dia berkumpul belum datang. Ketika Nabi lah sudah ngatur-ngatur ya, dapatkan sop dan luruskan, ada sahabat yang lain belum datang yang biasa. Jadi akhirnya Nabi pagi itu maco doa panjang-panjangnya. Maco ayat lebih panjang lagi, dan kemudian sujudnya lama, rukuknya dilama kenyang. Nah akhirnya sahabat yang tadi bertemulah berjamaah. Ditanya, kalau tidak salah sahabat itu Sayyidina Ali. Uji Rasulullah, Sayyidina Ali, kenapa kau lambat nian? Sampai aku nunggu kau tu rukuk lama, sujud lama, ayat ku panjangkan. Ujinya tadi aku keluar bebarangan wong tuanya. Wong tuanya itu kan agamanya lebih ini lem. Jadi saking walaupun nak ke masjid ini wong tuanya padahal maaf ngomong lum muslim, tapi Sayyidina Ali tak galak nului dia, ngiring terus. Mungkin kita ni memanu dengan wong tua, cuma itu beda. Padahal tak seini nak. Jadi bolehkah asal jangan saling ada yang terganggu.
Dan kita juga ketika ada orang lah nak berimam itu, jangan laju tadinya yang imam tak megang mic dikuat ke berzikir, laju nguat ke, itu namanya lah nak saling singgung. Lebih kurang situ Kak. Ini manfaat daripada ya sholat yang pertama. Kan sholat pertama tadi kan sah. Ya sah. Nah masa nerima dan terima itu kan urusan Tuhan. Iya. Nah maksud saya tadi samping memboleh tadi, apa pikirannya itu manfaat daripada kita mengimam dari tadi? Dah karena mak ini dia kan terlambat dia tu kan. Dia kan Bagi kita tadi, baginya kita imam gitu. oh iya dapatlah kalau yang kita ni lah benar ini nih. Yang pertama itulah benar, berjemaah yang pertama itulah benar. Kemudian yang kedua ni kena dia terlambat. Dia nak datang berlima, nak dewek-dewekan, tak mungkin, dia harus berimam. Dia nak ngambil pahala berimam tadi. Nah tapi alangkah baiknya itu biasanya wong jauh Kak. Wong jauh maksudnya tu. Mun wong sinilah laju mai itu ngapo sering pula. Aya ada apa je gitu, apa nak bentuk baru je gitu. Kalau wong sinilah. Imamnya itu satu, imam ustaz tadi imam situ. Ya. Sudah sholat datang lagi orang lain minta imamin. Oh yang itu pertanyaannya. Ya Kak. Ya. Bukan, iya benar. Jadi begini, jadi kita sudah sholat pertama tadi, itu tadi yang pertama sudah jawab. Iya. Sudah selesai. Jadi datang lagi yang lain. Kalau ustaz kali, kita berzikir datang kita imam kan, Imami kami. Oh itu. Kawanku. Oh jawab rombongannya itulah bukan. Imam yang ini. Jadi imam itu 2 kali. Kalau bertemu yang cak itu dipertanyakan. Yang tadi kan lah sudah imamnya tadi. Nak balik, ngapa dia perlu balik duluan? Tak berjikir apa? Datang tu ada orang berlima minta imam lagi dengan imam yang sikok tadi. Nah imam ini nih dipertanyakan juga, jemaah dipertanyakan juga. Contoh imam apa hal kamu ni? Imam lah kamu dewe. Aku ni lah dem solat ni. Itu lain lagi. Itu lain lagi kasusnya Kak. Kasus yang itu lain lagi itu namanya. Agak nyeleneh itu yang tu. ya maksud saya boleh tak itu? Ya aku mengharapkan itu walaupun boleh, walaupun tak boleh kaget dulu. Yang penting cara itulah tak boleh. Jadi amalan ini diterima oleh akal apa tidak? Jadi main ini beramal ini. Kalau amalan ini tidak diterima oleh akal, bila dilakukan. Mula tidak diterima oleh akal. Sama cak cerita aku dulu Kak. Mengelus anak yatim itu pahala. Tapi ngelus anak yatim lagi digendong umaknya masuk akal dah. Ngelus anak yatim itu pahala. Tapi umaknya lagi ngendong kita ngelusnya. Masuk akal dah? Dah masuk akal. Jangan dilakukan. Kalau ngelus semacam itu, anak yatim kan digendong. Iyo. Sekecil netek misalnya. Ada yang ngelus pula gitu mana? Nah itulah makanya Jakub. Artinya sesuatu hal yang kita kerjakan walaupun baik, apa tidak diterima oleh akal, jangan kita kerjakan. Masih diterima oleh akal, laju kelah. Ayo goyo ya, ya Kak. Ustaz, sholat itu kan fardu ya. Yo, Wajib. wajib. Fardu itu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Perlu kipayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh wong ya, Yo Kak. yang lain tak ini. Seperti kita sholat jenazah kan. Yo. Fardu kifayah itu kan. Ah. Nah, fardu ain wajib itu ya. Yo. Nah, wajib kita lakukan itu udah tadi tahun lama harus dilakukan oleh wong itu. Wong Nah, itu. sekarang maksudnya itu sudah fardu ain tadi sudah dilakukan, kemudian dilakukan lagi oleh wong itu tadi kan. Iya. Nah, ini mungkin nggak tahu ada hadisnya itu, mungkin tidak boleh. Makanya Kak, lah, Hukumnya itu dulu kan. iya hukumnya tuh. Kalau ada yang cak itu, apalagi kalau kita nak melakukan ya, kalau hukum itu memang tidak boleh, nah, mundur aku tidak boleh. Atau kalau ada hukumnya makruh atau hukumnya ini apa dan itu haram, nah ini mungkin itu kan. Maka dalil yang ini Kak, terutama aku hubungkan dengan sholat maid dulu ya. Sholat maid itu tidak boleh kita 2 kali ngelakukannya. Sholat maid itu tidak boleh 2 kali kita ngelakukannya. Mula sudem balik kita. Jangan kita ada lemak sholat lagi. Apa sih buat ke masjid? Ulang lagi.
Tak boleh. Lalu ada hukumnya. Yang tadi hampir mirip-mirip lah. Walaupun aku belum ketemu. Iyo. Walaupun aku belum ketemu nian ya. Mohon maaf. Tetapi ladak diterima oleh akal itu. Pertama berjemaah. Uang lagi berzikir, dia balik. Setelah dia balik ditunggu oleh uang nak suruh jadi imam lagi. Dilakukannya. Uji kita tadi. Nah, yang nyengok tu nah yang buat balak tu. Apa wong ini? Makruh apa haram? Kak, kalulah sudah sesuatu hal yang tidak terima oleh akal, mendekati haram, Kak. Mendekati haram. Kena balak ini bakalnya. Kau ninggalkan jemaah ini, kau nak ngejar itu. Sudah tu kau galak jadi imam itu. Maka aku bilang kalau nak ngejar soal lah hukum ini aturannya, saking nak ngejar berjemaah tadi, ketika orang lagi semayang, kita dah sempat ngambil uduk, nak buru-buru nak ngejar nak ngambil pahala, tinggal ke dulu uduk semayang dulu, melok uang tadi nak. Terakhir jadilah Salat jenazah. dah ini salat biasa, salat biasa. Nak ngejar berjemaah, pahala berjemaah. Tak berwuduk boleh. Lah kaget kan bahasan ini hukum lain ini. Kajian tentang jemaah, Kak. Kajian tentang berjemaah ni, bukan kajian lain. Solat tu berwuduk, tak berwuduk. Ini kan kajian ini. Hukum ini, kajian fikihnya, hukum nak ngejar berjemaah. Dak terkejar, tak milu solat. Dapat pahalanya. Dikit jadilah baru ngambil uduk solat nian dewean. Itu ngambil nak pahalanya. Saking kan pentingnya pahala berjemaah itu. Tapi ada orang ngabaikan. Kalau yang tadi itu nak ambil pahala jemaah juga, tapi imamnya 2 kali. Ini mengkhawatirkan. Ngapa dak nyebae samunye bae? Dia tidak ngerti masalah sholat. Maka dia pertolongannya kita. Maka kalau kita ada itu kita dimintainnya. Yang saya baca ya bukan apa-apa. Ya dak apa-apa. Saya baca itu boleh. Boleh mertikato kan yang pertama itu dia mengambil memang istilah itu wajibnya kan. Wajibnya. Nah karena dia dah ngerti dia boleh mengantarkan itu. Yang saya baca itu. Tapi dia tahu kalau kajian daripada Ustaz Muhammad Ali. Dah aku terus terang baik. Berarti kakak ni yang dibaca bukan ditemu Iya ditemu. Nah, menurut aku yang itu agak khawatir aku. Kenanya lah solat. Tapi jangan salah Kak, kita yang kita temu tu jengok dulu. Dia solat apa dulu? Dah aku khawatir nak ini dia ni solat jangan-jangan solat apanya? Dia kan sholat maghrib, dia nak ngejar dalam perjalanan, kemudian dia keluar dari grup ini, dia sholat, ternyata bukan sholat ini tuh, dia berjemaah lagi itu bukan sholat yang pertama, sholat jamak qasar. Iya itu yang kita jengok, kita kelik dulu masalahnya. Tapi kalau dia ngulang lagi sholat maghrib lagi, Bismillahirrahmanirrahim, nah gitu. Tadilah dia imam kami lagi berzikir. Kami lagi berzikir ini, kau pergi, kau sholat di situ, ngimam ke orang lain lagi. Kan lain kendak itu. Itu klik dulu pembahasannya. Tapi kalau dia memang dia lain, karena dia ini dalam perjalanan, setelah dia imam di sini, ternyata sholat maghrib, tak tahunya dia pergi ke sana, rombongan dia sud ke sana, berimam lagi jemaah dengan dia. Jangan salah, itu bukan sholat ini, sholat maghrib tadi, tapi sholat isya, karena dia nak ngejar dalam perjalanan. Tapi kalau dia ngundang sholat maghrib, aku tak ngomong bisa tak bisa. Yang jelas itulah agak nyeleneh lah. Ketika nyeleneh itu Nana, yang kita nak kita tanya ke? Mungkin ini Ustaz. Ya. Kita mantap ya kita sama-sama mencari dalil. Dan Ustaz tadi boleh. Kan akunnya itu ragu kan? Ya ragu. Yang hukumnya itu tadi. Ya. Yang bisa Ustaz juga. Aku nyari kayak tadi. Jadi. Dalilnya. Ya. Itu wajib atau itu sunnah atau itu makruh kan hukumnya tuh. Ya. Supaya kakinya mantap ya tak kita boleh. Ya. Maksudnya minum susu tadi.
Yang itu dah usah ditanya-tanya dalil itu. Dalil itu lah nyeleneh kak. Jangan banyak urusan. Kaki yang kayu segi 4 palang pintu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, panjang pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini. Pokoknya nama juga itulah ada ketemu namanya fikih kontemporer yang tidak pernah kita temu sekali dulu bertemu. Itu namanya fikih kontemporer. Boleh kita bahas. Yang masuk akal, yang diterima oleh akal mas jadu. Yang bakal tidak terima walaupun perintahnya benar mendak diterima jangan dituruti. Oh ini perintah dari guru aku, naik pohon kelapa terjun. Nah mati je kita. Aku tak nurut itu. Lain ilmu je kita. Artinya bakal sarona. Jadi intinya sesuatu yang dikerjakan bila tak diterima oleh akal, itu pun lah sudah tak diterima oleh agama. Apa yang diterima oleh akal, mudah-mudahan agama nerimo. Kalau lah tak diterima oleh akal, agama tak nerimo lagi. Aku ulangi lagi contoh tadi. Ngelus anak yatim, kepalanya baik, tapi lagi digendong umaknya, ladas ngelusi. Nah itulah makanya, ladak masuk lagi dalam urusan akal. Kalau akal ladak nerimo, agama tentu tak nerimo ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Nanti kita sama-sama tetap belajar kak. Ya kita dalam ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan saja. Mungkin itu sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita tetap dipanjangkan Allah umur, disehatkan Allah umur, dibukakan pintu usaha, dibanyakkan rezeki. Tentunya sehat walafiat ini yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.